Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Jinkes Banten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bersama host terfavorit ya Asia Tenggara. Apa kabar, Bo? Baik, jalan situasi begini Harus sehat. Harus sehat. Cuaca tidak menentu. Kita dengar tetangga kanan kiri pada sakit. Pada sakit ya. Tapi sakitnya sakit bapilu nih. Bapilu. Ya, apa bapilu itu, Ji? Bukan Badan Pemenangan Pemilu ya. Batuk, pilek dan bisa aja ya. Oke. Jadi macam-macam penyakit nih Bang baru-baru ini. Ada katanya apa? Flu Singapura. Flu ya Singapura. Kan? Ada lagi yang datang kemarin influenza A. Iya. Oh, ini ngeri-ngeri sedap nih kalau udah A ini kan berarti panjang urusannya. Sampai Z berarti. Bisa sampai Z. Beres A, B, terus C dan seterusnya. Ya kan? Kalau seandainya ini berurutan saja masih mending. Palingnya cuma 28 periodenya. Nah kalau seandainya A1, A2, repot ini ya kan? Iya. Sampai Z sekian kan gitu. Sampai Z 16 kan? Cuman ya ini Kade, kemarin itu ada fenomena yang juga bikin sedikit kurang nyaman juga ya kan gitu. Karena mungkin informasinya banyak masyarakat yang berobat mendapat penolakan. Ya kan? Oke. Nah, jadi banyak masyarakat yang berobat mendapat penolakan. Nah jadi gini, kita dengar ada beberapa katanya masyarakat yang awalnya dia tercover di BPJS, lalu dia tidak bisa berobat, ditolak BPJS-nya. Ini kenapa kan gitu? Pertanyaannya kenapa gitu kan? Yang tadinya bisa kok sekarang menjadi sudah bisa. Enggak, gitu kan? Oh ternyata ini ada perubahan aturan. Jadi ini perubahan aturan ini mengacu kepada tadi ada peraturan Menteri Sosial, peraturan Kementerian Sosial yang merubah DTKS ya. DTKS-nya kita lihat datanya aja dulu ya nih. Ada perubahan DTKS itu adalah perubahan data terpadu kesehatan sosial menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional. Sehingga ini merubah strata yang tadinya BPJS kesehatan ini mengcover sampai dengan desil 7, nah sekarang hanya sampai desil 6. Gitu. Sehingga yang desil 7 ini tidak bisa berobat gitu kan waktu itu. Tetapi ya kita cukup gembira. Cukup gembira karena apa? Karena memang bukan gembira karena orang sakit tidak, tapi ini gembira karena pemerintah Provinsi Banten ternyata langsung merespon ini. Membuat terobosan sehingga mengeluarkan kebijakan bagi masyarakat yang tidak bisa berobat. Karena misalnya ditolak tadi BPJS-nya, bahasanya bukan ditolak ya kalau pemerintah itu apa ya bahasanya? Ya, tidak memenuhi syarat lah. Tidak memenuhi syarat lah. Untuk mendapatkan perobatan. Sekarang secara gratis. Pemerintah provinsi, gubernur langsung statement tuh. Masyarakat Banten yang mau berobat, yang tadi misalnya punya kendala terkait masalah persoalan tadi harus tetap dilayani. Silakan datang ke rumah sakit milik pemerintah Provinsi Banten. Tetap akan dilayani. Tapi mengenai syarat dan lain-lainnya itu bisa nyusul belakang. Ya, jadi gini, ya tetap dilayani. Nanti persyaratannya apa nih? Harus menyertakan KTP, harus menyertakan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Artinya mereka yang mau berobat yang tidak punya BPJS tadi misalnya ditolak, ya tetap harus dilayani. Gitu. Jadi pokoknya dilayani dulu aja. Jadi gitu. Jadi kemarin ini statement gubernur ini disampaikan ketika beliau melakukan sidak, kunjungan ke rumah sakit Malingping, lalu di sana mendapatkan keluhan-keluhan tadi langsung gubernur sampaikan. Jadi beliau memastikan, jadi masyarakat yang tidak mampu yang masuk dalam kategori desil 1 sampai dengan desil 7 harus mendapatkan jaminan pembiayaan layanan kesehatan di rumah sakit seluruh daerah milik pemerintah daerah Provinsi Banten.
Artinya masyarakat Banten tidak perlu kecewa, tidak perlu, yang mau berobat silahkan saja datang. Jangan khawatir gitu kan. Gubernur telah menjamin itu. Betul. Bahwa mereka tetap akan dilayani oleh rumah sakit pemerintah Provinsi Banten. Betul. Jadi dapat dilakukan melalui menyertakan SKTM. Surat keterangan tidak mampu. Maupun program BPJS penerima bantuan PBI yang dibiayai langsung oleh APBD. Jadi ada PBI APBN, ada PBI APBD. Jadi penerima bantuan iuran. Nggak usah khawatir kan begitu. Nah ini kita juga cukup agak lega lah ya. Agak lega, cukup gembira lah. Bagaimana nanti masyarakat bisa berobat kan begitu. Karena ketika nanti kaku. Ini kan berdampak kembali terhadap pelayanan pemerintah daerah. Iya, betul benar. Nah, jadi ternyata kalau yang sebelumnya, ini kan DTKS ini sampai dengan desil 7. Desil 7, oke. Ya kan? Kalau sekarang kan sampai dengan desil 6 saja. Oke. Nah, ini kan perubahan dari instruksi presiden. Ya kan? Instruksi presiden yang akhirnya dilanjutkan oleh peraturan Kementerian Sosial ya kan. Jadi akan ketahuan nih. Ini ngomong-ngomong desil nih. Nih lo kelompok desil berapa nih, Wak? Nah, ini dia, Ji. Nah kan desil nih kan ada 1 sampai 10 tuh. Ada urutannya. Ada urutannya. 1 sampai 10 ya, Ji ya? 1. Oke. Ini mereka yang sangat miskin. Sangat miskin. Kita enggak lah kalau sangat miskin. Kan begitu. Miskin enggak. Lalu yang kedua miskin. Jadi Miskin. kondisi ekonominya masih banyak kekurangan. Oke. Pendapatannya rendah, lalu rentan terhadap gejolak ekonomi. Oke. Ini masuk gak nih? Kayaknya masuk dikit ya. Enggak, kita enggak masuk di situ ya kan? Lalu desil 3, hampir miskin. Hampir miskin. Hampir miskin. Nyaris miskin berarti. Nyaris. Keserempet dong dia. Sama miskin keserempet ya kan? Itu desil 3 ya? Desil 3 hampir miskin. Penghasilannya sedikit lebih baik, namun rawan jatuh miskin akibat misalnya kenaikan harga, kehilangan pekerjaan mendadak. Kalau seandainya hilang pekerjaan udah langsung oleng tuh, langsung oleng ya kan? Yang hampir miskin tadi. Lalu yang keempat, desil 4. Ada desil 4. Ini rentan miskin. Rentan miskin. Jadi kondisinya relatif stabil, tetapi rentan terhadap bencana misalnya. Kalau ada bencana ya udah habis dia. Ini berarti orang-orang yang nggak punya tabungan lah ya. Gitu kan. Jadi lalu ada inflasi, PHK besar-besaran, lalu misalnya beban tanggungannya menjadi besar. Yang awalnya mapan, kalau dia rentan ini, misalnya nih, kan ada nih kelompok-kelompok orang yang memang ketika dia punya penghasilan baik, gaya hidupnya berubah. Yang tadinya ya pegawai di lokasi yang agak kering, pindah dia ke pegawai lokasi yang agak basah, berubah dia. Kredit motor, kredit mobil. Itu juga merubah gaya berarti dia. Merubah gaya. Nggak taunya dipindahin lagi nih. Pindah lagi. Rentan lagi. Oleh pejabat yang lebih tinggi, pindah lagi ke tempat kering lagi, nggak kebayar motor, kebayar mobil. Itu rentan ya? Itu rentan. Karena penghasilannya berubah, ya kan? Gara-gara kebanyakan gaya tadi, beban lebih besar, sehingga ini merubah gaya, gitu kan? Ya. Lalu desil yang kelima, ini desilnya pas-pasan. Pas-pasan, ini ada lagunya nih. Bang Omar dulu pernah bikin lagu ini nih. Lubang tutup lubang gitu kan. Pas-pasan. Pas-pasan. Buat makan pas. Buat bayar mobil juga pas. Mau punya mobil pas. Pengen pergi haji pas. Jadi pas-pasan ya. Ya, sementara ada lagi desil yang lebih tinggi nih kan. Desil 6 ini menengah ke atas. Menengah ke atas. Tetap dalam aturannya menengah ke atas. Kelompok ini tidak diprioritaskan untuk bansos reguler. Gitu kan. Lalu kelompok ini sebelumnya desil 6 dan desil 7 ini berada pada wilayah yang di cover awalnya. Sekarang sudah tidak lagi. Dengan aturan baru ini. Dengan aturan baru yang sekarang. Desil 6 dan desil 7 menjadi tidak lagi di cover. Karena dia masuk di kelas menengah ya. Menengah ke atas.
bukan menengah tapi menengah ke atas. Menengah ke atas. Kan? Menengah ke atas, ya kan. Jadi mereka ini kelompok yang memang masuk kategori kan kalau sampai dengan desil yang terakhirnya ada yang desil 8, 9, 10 dan 10 ini udah graduate lah ya. Oh ini udah graduate nih, sangat kaya lah 10 ini. Kaya. Jadi, kaya lah kalau untuk 8 kaya gitu kan. Kalau 10-nya sangat kaya. Yang 10 itu ya mereka yang ada di wilayah sana yang punya tambang, batu bara, ya kan. Termasuk yang di penjara juga ada tuh yang di 10. Ada yang di penjara juga kan, pengusaha tambang, mantan menteri. Gitu kan, desil 10 itu. Tapi nggak tahu dia apa dia masuk ke dalam desil 4 yang rentan miskin juga atau dimiskinkan gitu kan. Oke. Karena rasanya disita semua. Oke, nggak usah jauh-jauh kita. Jadi perubahan ini ya, perubahan DTKS tadi ini kan membuat berdampak terhadap masyarakat yang awalnya bisa berobat menggunakan BPJS. Setelahnya ada ini nggak bisa nih. Ini desil 7 nih. Udah nggak layak nih. Nggak layak gitu kan. Nah, sehingga tetapi kenyataannya dia misalnya tidak seperti itu. Nah ini bisa karena mungkin ada perubahan tadi ya. Kita kan tidak tahu situasi masyarakat ini yang awalnya misalnya ternyata secara stratanya ada di desil 7, tapi kenyataannya kemampuannya dia berada di desil 4 atau di desil 5. Karena tadi mungkin persoalan ekonomi, persoalan keadaan juga, apakah dia korban PHK yang tadi sehingga ini datanya belum diperbaharui sehingga dia secara stratanya tetap ada di atas, tetapi realitanya dia ada di bawah. Nah ini problemnya ada di sini. Dimana ditambah lagi kurangnya sosialisasi. Betul. Maka melalui podcast ini kita sampaikan bahwa telah terjadi perubahan syarat. Betul. Penerima jaminan kesehatan, sosial kesehatan. Nah ini jadi ada fenomena yang memang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat. Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten terkait merespon persoalan ini, beliau menyatakan pokoknya seluruh masyarakat Banten yang mengalami persoalan kesehatan tadi harus dilayani. Harus dilayani. Nggak perlu resah. Silahkan berobat. Memang yang membutuhkan penanganan medis. Nggak perlu berobat. Harus berobat. Harus tetap berobat. Datang ke rumah sakit daerah milik Pemprov Banten. Ada 4 ya kan. Ada 4 rumah sakit daerah milik Pemprov Banten. Ada Rumah Sakit Umum Banten. Ini yang memang adanya di Kota Serang. RSUD Banten. Ini cukup ini juga cukup ya. Gede lah, cukup besar gede, gitu kan. Ya banyak yang dirujuk ke sini dari beberapa daerah. Lalu ada Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Nah, ini juga milik Pemprov Banten. Kalau nggak salah namanya Rumah Sakit Irsyad Jueli lah kalau nggak salah. Ya kan ada di Kecamatan Labuan sana. Nah, ada lagi RSUD Malingping. Nah, RSUD Malingping itu adanya di Kecamatan Malingping. Lalu ada lagi di wilayah selatan sana. Di wilayah selatan sana ada RSUD Cilograng. Nah, RSUD Cilograng. Oke, ini kita coba tanya ya, tanya. Seperti apa sih kalau masyarakat yang mau berobat di rumah sakit yang tadi? Jangan sampai misalnya ini gubernur udah ngasih tahu nih, jangan tolak lagi nih, jangan ada penolakan. Mungkin kemarin juga belum ada penolakan, mungkin ada juga informasi kita terima, ada masyarakat yang berobat ternyata dia tidak diterima di rumah sakit swasta misalnya ada tuh. Makanya itu lebih jelasnya kita tanya sama ahlinya Ji. Tanya ahlinya. Jadi bukan kita tanya sama sejumlah direktur rumah sakit yang bisa kita hubungi ya. Kita hubungi Dr. Yan, mudah-mudahan beliau aktif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, syukurillah. Gimana Pak Haji sehat? Alhamdulillah sehat. Dok, nih saya lagi podcast nih ngebahas terkait masalah ini ya. Kemarin ini kan banyak keluhan dari masyarakat yang katanya ditolak di beberapa rumah sakit, ya kan? Terkait adanya perubahan DTKS ya ke DTSN ya, DTSEN ini. Nah, ini
Kan udah ada jaminan nih udah ada kebijakan baru nih Dok dari Pak Gubernur ya kan, katanya masyarakat Banten tetap harus dilayani, masyarakat yang warga kurang mampu tetap harus dilayani. Jadi jangan sampai ada masyarakat Banten yang tidak dilayani terkait masalah layanan kesehatan, khususnya untuk di wilayah Cilograng nih Dok, Cilograng ya kan gitu, di wilayah sana. Ini seperti apa nih Dok? Jadi alhamdulillah untuk masyarakat Cilograng ini kebetulan masih banyak beberapa warga yang boleh dikatakan masuk kategori kurang mampu. Oke. Emang betul beberapa terkendala untuk pendaftaran khususnya di kepesertaan PBI atau SKTM. Di situ emang ada waktu awal itu sampai desil 5 sehingga masuk ke desil 6 itu tidak bisa berobat lah ibarat. Dan alhamdulillah setelah adanya kebijakan yang langsung dari Bapak Gubernur Pak Andra Soni bahwasannya untuk saat ini bagi masyarakat yang ada di wilayah lingkungan Rumah Sakit Cilograng, alhamdulillah dapat kabar gembira sekarang sudah bisa kita layani dari desil 1 sampai dengan desil 7. Sampai dengan desil 7 ya. Oke. Ya artinya masyarakat tidak dipersulit, hanya menyertakan apa Dok? Jadi jangan lupa tetap walaupun di situ ada kemudahan dalam arti dari tadinya dari desil 1 sampai desil 5, tapi sekarang kan alhamdulillah sampai desil 7. Tapi jangan lupa juga persyaratannya. Salah satunya ada kelengkapan yang bisa dilengkapi oleh KTP atau identitas lainnya. Oke, termasuk juga di dalamnya mesti menyertakan surat keterangan tidak mampu itu ya Dok ya? Betul, surat keterangan tidak mampu, dan nanti bila mana kalau mau mengurus itu biasanya disertakan dari pihak rumah sakit dengan adanya surat keterangan dirawat. Surat keterangan dirawat. Oke. Jadi intinya kita khususnya di Rumah Sakit Cilograng tidak akan membiarkan warga untuk khususnya di Cilograng untuk tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Harus dilayani Dok ya? Ya, jadi kami prioritaskan tangani dulu, setelah itu kami nanti akan memberitahu ke keluarganya untuk mengurus kelengkapan tersebut. Oke, berarti setiap datang pasien mau sakit apa, siapa, dari mana, tidak perlu ditanya-tanya dulu dia seperti apa, tapi langsung layani dulu, tindak dulu, baru nanti administrasi kemudian. Begitu kan Dok ya? Nah ini, oke, mungkin ya memang kebijakan gubernur memang harus katanya seperti itu. Seluruh masyarakat Banten jangan sampai tidak terlayani. Terkait masalah administrasi yang tadi adanya perubahan ini harus tetap dilayani dengan tadi kebijakannya nanti di-cover oleh APBD. Yang tidak bisa di-cover oleh APBN, di-cover dengan APBD. Begitu ya Dokter Rian ya? Ya, betul. Oke. Baik, terima kasih Dokter Rian. Ini bagaimana situasi Cilograng saat ini Dok? Pasien. Alhamdulillah pasien alhamdulillah lancar. Oh gitu ya. Siap. Baik, terima kasih Dokter Rian. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Ji. Siap, terima kasih. Itu. Nah, kita udah dengar tuh Ji. Oh, udah dengar. Dokter Rian tadi bilang, ya ini kan beliau melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Yes. Jadi bagi masyarakat yang di wilayah Cilograng sana, wilayah selatan, yang mau berobat, ya jangan khawatir, datang saja dulu ke sana. Lu nggak perlu khawatir, datang ke sana. Kalaupun misalnya kondisinya udah tidak mau, bawa aja dulu. Beliau bilang tadi, pokoknya setiap datang pasien ke sini kita akan tindak dulu. Oke. Jadi kebijakan baru Pak Gubernur ini harus diketahui oleh masyarakat Banten. Betul. Dan juga harus diketahui oleh tenaga medis juga. Betul. Jangan sampai tenaga medis juga tidak tahu bahwa ada kebijakan dari Pak Gubernur ini. Betul. Nah ini kan ada beberapa ini yang sudah tayang di beberapa media. Ini kan salah satunya di LKBN Antara ya, Lembaga Kantor Berita Nasional ya. Jadi
Kalau seandainya misalnya masyarakat mau berobat nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Jadi termasuk juga di situ ada keterangan langsung dari dari Dokter Ati, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jadi menurut Dokter Ati ini seluruh masyarakat yang mau berobat ke 4 rumah sakit daerah tadi harus dilayani dengan baik. Harus dilayani dengan baik. Jadi jangan ada itu informasi tanpa kecuali, tanpa terkecuali. Nah ini harapannya sih masyarakat Banten tetap sehat. Tetap sehat. Jangan pada sakit, kan begitu. Betul. Ya kan kalau Indonesia ini kan beda sama wilayah sana, bro. Orang sakit ini dulu aja kan sembuhnya ya bisa sama air bening kan gitu. Iya. Tapi sekarang sudah agak melek lah. Sudah agak melek. Harus melek. Makanya pemerintah daerah membuka layanan kesehatan ini bukan hanya mendirikan rumah sakit, tetapi juga mengupgrade sejumlah layanan kesehatan yang ada di Banten. Lalu juga menerjunkan jemput bola kesehatan menggunakan mobil klinik tadi datang ke kampung-kampung. Ini mobilnya juga didesain seperti off-road begitu sehingga dia bisa masuk ke wilayah-wilayah yang memang pedalaman sulit dijangkau, yang pedalaman. Tetapi ya tadi keterbatasan kendaraan ini juga tidak bisa melayani seluruh masyarakat yang ada di Banten tadi. Yang bisa ditempuh, bisa datang dengan kendaraan, ya datang ke rumah sakit terdekat tadi. Ya ini kan baru ada di wilayah Banten 2 ya, rumah sakit milik pemerintah daerah provinsi ini. Sementara di Banten 1 wilayah Tangerang sana ini belum ada. Karena wilayah Tangerang juga kayaknya secara geografis ya. Betul. Mungkin tidak seperti yang di selatan lah. Nasibnya seperti teman-teman yang ada di selatan. Mungkin agak lebih modern. Betul. Kita berharap dengan adanya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ini bisa meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan masyarakat yang ada di wilayah selatan dan juga meningkatkan perekonomian. Lalu meminimalisir kesenjangan. Ya kita harap ke depan ini tidak ada itu masyarakat kaya tuh di sana, masyarakat miskin di sana begitu sehingga ada kelompok-kelompok. Ada pemerataan. Ada pemerataan lah ke depan. Pemerataan pembangunan. Kalau seandainya kita ngomongin kayak gitu, Jen ini kategorinya dia desil 8. Desil 8? Iya, karena dia ada di wilayah sana, utara kan. Dia ini termasuk kategori orang kaya. Orang kaya. Ya kan? Dia yang tidak perlu mendapat perhatian dari pemerintah lah ya. Sementara Iki, gua ini desil di bawah 7. Di bawah 7. Ajis, nih Ajis terserah deh desil berapa dia, suka-suka dia. Bebas ya? Bebas. Milih aja mau desil berapa. Ya kan? Gitu. Baik. Jadi ini sekali lagi kita sampaikan kepada masyarakat Banten, yuk jaga pola hidup sehat. Jaga pola hidup sehat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Lu nggak nanya gue kenapa berpenampilan seperti ini hari ini? Kenapa tuh Ji? Kok hari ini kayaknya topi lu tuh sepertinya baru Ji. Ya, gue pengen seperti Dokter Tompi ya kan. Dokter Tompi. Dokter kesehatan. Kecantikan ya. Kecantikan. Biar lu tambah cantik aja kan gitu. Tapi bisa nyanyi kan Ji? Dokter Tompi itu selain dia bisa ngobatin orang juga dia bisa nyanyi. Dia bisa nyanyi. Dan gua dua-duanya nggak bisa dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa. Cuman pengen mirip aja. Pengen mirip doang. Bahwa dia adalah orang yang riang gembira. Dia pandai juga menjaga kesehatan dan dia juga orang yang bergembira ya kan karena dia selalu bernyanyi kan begitu. Baik, bagi masyarakat Banten yang memang sakit atau memang perlu berobat, Gubernur telah mengeluarkan instruksi seluruh masyarakat Banten yang mengalami kendala-kendala kesehatan tadi silahkan datang ke rumah sakit daerah milik Pemprov Banten. Ada di 4 rumah sakit tadi dan harus dilayani oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada di sana. Saya dan Bibio Sangkala ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast yang akan datang.